Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan sudah disahkan dalam undang-undang. Masih saja ada yang mempersoalkan konstitusionalitas otoritas IKN. Seperti apa model otoritas IKN dan siapa yang akan menjadi kepala otoritas IKN ini? Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Wakil Ketua Pansus RUU IKN, Saan Mustafa. Kang Saan, selamat siang. Selamat siang, Mas Kevin. Ya, Kang Saan, salam sehat. Kang Saan, ini RUU IKN ini sudah disahkan ya menjadi undang-undang IKN, tapi masih ada yang berkomentar bahwa bentuk pemerintahan otorita ini tidak ada dalam Undang-Undang 1945. Nah, ini komentarnya bagaimana, Kang? Ya, kalau bentuk pemerintahannya itu sudah disepakati ya. Bentuk pemerintahannya itu pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara. Nah, pemerintahan daerah khususnya itu kan sudah merujuk ke pasal 18 dan 18B Undang-Undang Dasar. Nah, yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khususnya itu siapa? Yang menyelenggarakannya adalah otorita IKN. Jadi otorita IKN itu adalah penyelenggara dari Pemdasus IKN. Jadi itu clear ya, dari sisi bentuk pemerintahannya. Jadi sekali lagi IKN itu otorita IKN itu adalah penyelenggara. Jadi dia penyelenggara yang menyelenggarakan pemerintahan Pemdasus, sekaligus juga dia melakukan persiapan dan membangun. Jadi itu ininya clear yang di situnya. Oke, tapi alasannya pertimbangan kemudian badan otorita ini yang kemudian akan mengelola IKN ini apa, Kang? Jadi gini, pemerintah kan ingin bahwa yang namanya dalam mengelola karena ini dari awal itu kan butuh memaksimalkan semua potensi dan juga dinamika lokalnya jangan sampai terlalu tinggi juga di sana. Nah, ketika misalnya kita menggunakan istilah Pemdasus setingkat provinsi, kalau gubernur itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya pasti ada gubernur. Nanti pertanyaannya gubernur dipilih atau diangkat. Nanti ada DPRD provinsi dan sebagainya. Nah, kepala otorita kepala otorita sebagai pelaksana dari Pemdasus ibu kota itu setingkat menteri diangkat oleh presiden selama masa jabatan 5 tahun, dan di sana itu untuk representasi politiknya hanya ada untuk tingkat nasional, DPR RI dan juga DPD RI. Jadi ini sebenarnya lebih kepada agar semua dalam melaksanakan proses persiapan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus yang ada di sana ini, pemerintah benar-benar bisa kontrol dan pemerintah bisa benar-benar maksimalkan kondisi itu. Oke, baik. Kang, kita tunda dulu dialognya, nanti akan kita lanjutkan. Kita akan hadirkan dulu paket informasi berikut ini untuk pemirsa. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah di depan mata. Anggaran ratusan triliun rupiah sudah disiapkan untuk pembangunan IKN tahun anggaran 2022. Nama kepala otorita ibu kota negara juga sudah ada di kantong presiden. Apakah rancangan undang-undang tentang ibu kota negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Otorita Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara sudah final. DPR RI telah mengetuk palu rancangan undang-undang IKN menjadi undang-undang. Sah-sah saja ada sebagian orang mengomentari bahwa pemindahan ibu kota kurang tepat, apalagi dengan badan otorita. Faktanya, fraksi di DPR kecuali fraksi PKS bulat menyetujui undang-undang IKN. Ada juga yang mempersoalkan bentuk pemerintahan otorita kurang tepat untuk IKN. Tidak masalah karena itu tafsir. Sebab dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 juga memberi ruang untuk pemerintahan khusus yang dituangkan dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar 15 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Hadirnya Undang-Undang IKN memastikan pemindahan ibu kota yang dimulai dengan pembangunan pada tahun 2022 dan juga berkelanjutan. Undang-undang ini justru memberikan jaminan, ya,
Jadi kalau kita bandingkan dengan gagasan-gagasan ide itu untuk pemindahan ekonomi pemindahan ibu kota sebelumnya, justru ini gagasan ide yang tertuang secara hukum formal, gitu. Dan ini saya kira mengikat kita semua. Ketika kita punya landasan hukum yang kuat, itulah jaminannya bahwa ini akan bisa berjalan nanti. Siapa yang akan menjadi kepala otorita sudah ada namanya di kantong presiden. Undang-undang ini akan memastikan mengenai keberlanjutan itu. Dan mengenai siapa yang akan ditunjuk oleh presiden, ya bisa ditanya ke presiden, ada di kantongnya beliau. Saya tidak tahu, tapi tentu pasti pilihannya pilihan orang yang tepat. Kementerian Keuangan menyediakan anggaran untuk pembangunan ibu kota baru dalam satu paket dengan pemilihan ekonomi pandemi COVID-19. Anggaran itu akan diambil dari 450 triliun rupiah yang belum dispesifikasi dalam APBN 2022. Kita desain baik untuk tahun 2022, karena seperti yang diketahui tahun 2022 paket untuk pemulihan ekonomi sebesar 450 triliun masih belum dispesifikasi sebelumnya. Jadi ini nanti mungkin bisa dimasukkan di dalam bagian dari program pemulihan ekonomi sekaligus membangun momentum pembangunan ibu kota negara baru. Tahun 2022 hingga 2024 nanti akan fokusnya adalah bagaimana desain dari pelaksanaan yang paling priority sehingga momentum itu berjalan. Sahnya Undang-Undang IKN memberi semangat baru membangun ibu kota negara berkelanjutan bertaraf internasional dan juga konstitusional. Tim Liputan Metro TV. Baik, kembali kita lanjutkan diskusi kita, Kang Saan. Kewenangan dari Badan Otorita ini akan seperti apa dan kemudian fungsi pengawasan terhadap Badan Otorita ini nanti siapa yang akan melakukannya, Kang Saan? Ya, pertama kewenangan dari otorita sebagai penyelenggara dari pemerintahan daerah khusus ibu kota, dia melakukan persiapan pemindahan, persiapan infrastruktur dan sebagainya, persiapan pembangunan dan menyelenggarakan pemerintahan daerah di sana, itu otorita. Nah, nanti siapa yang ngontrolnya itu kan ada nanti klausul berikutnya. Pertama, kita nanti akan ada terkait dengan soal pemantauan terhadap pelaksanaan undang-undang ini. Itu DPR nanti akan melakukan pemantauannya. Yang kedua, ketika misalnya mau mengangkat kepala otorita, itu kan konsultasi dengan DPR. Jadi tetap bahwa ini akan dikonsultasikan karena ini tahap awal ya, tahap awal dari inian ibu kota ini, pemindahan ibu kota dan menjalankan atau melaksanakan persiapan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahannya. Jadi kepala otorita yang akan diangkat oleh presiden tentu nanti akan dikonsultasikan dengan DPR. Oke, jadi tetap DPR yang akan melakukan pengawasan terhadap itu semua. Nah, nanti di DPR-nya nanti diberikan ke siapa mitra kerjanya, nanti itu adalah pemerintah dan DPR yang akan membicarakannya. Oke, jadi semua tanggung jawab untuk membangun IKN ini nanti akan di kepala otorita ini nanti ya, Kang Saan ya? Kepala otorita semua yang akan menjadi penanggung jawab terhadap semua hal dari mulai mempersiapkan, membangun dan menyelenggarakannya itu adalah kepala otorita. Oke, informasinya namanya sudah di kantong, Kang Saan, apakah betul? Ya, kalau nama-nama itu kita serahkan ke presiden ya, karena itu presiden yang diberikan kewenangan oleh undang-undang yang baru disahkan untuk mengangkat kepala otorita. Jadi kalau misalnya ada nama-nama sekarang yang beredar, dan tentu karena ini tahap awal, presiden harus benar-benar mencari orang yang terbaik, kan gitu loh. Mencari orang yang terbaik, dan orang tersebut mampu memberikan jaminan bahwa pelaksanaan pemindahan ibu kota itu bisa berjalan dengan lancar, baik, sesuai dengan diamanahkan oleh undang-undang. Jangan sampai kepala otorita yang ditunjuk oleh presiden justru tidak mampu menjalankan atau melaksanakan proses pemindahan ibu kota dengan baik.
Jangan sampai juga nanti yang menjadi khawatiran semua pihak bahwa proyek ini jangan sampai menjadi proyek yang mangkrak. Ini yang yang menjadi fokus perhatian di kami semua. Oke, Kang Saan, tapi mekanisme pemilihan kepala otorita ini nanti akan seperti apa sih? Itu nggak ada ini ya, langsung presiden aja. Jadi presiden sama seperti presiden mengangkat menteri atau mengangkat kepala-kepala badan yang selama ini ada misalnya. Jadi ya itu diserahkan sepenuhnya kepada presiden. Bahwa presiden nanti misalnya punya kriteria, punya lain sebagainya, tentu itu kewenangan presiden sepenuhnya. Berarti ini DPR tidak punya kewenangan nih Kang untuk kemudian menyatakan setuju atau tidak setuju begitu dengan pilihan dari Pak Jokowi nanti? Nggak ada kewenangan DPR misalnya untuk menyetujui atau tidak menyetujui kepala otorita. Jadi sepenuhnya itu hak prerogatifnya presiden. Oke, tapi nama-nama yang beredar itu juga sudah didengar oleh DPR, Kang Saan. Apakah memang betul itu nama-nama itu? Ya, kita sih mendengar aja ya dari publik, ada nama-nama Pak Bambang Brojonegoro, ada nama Pak Ahok, itu ada nama Azwar Anas misalnya. Mungkin ada nama-nama lain lah yang presiden ini. Prinsipnya dari DPR kita ingin presiden mencari orang yang terbaik dan orang yang tepat yang mampu bisa menjalankan dan melaksanakan serta mewujudkan apa yang menjadi impian kita bersama, yaitu ibu kota baru yang namanya IKN Nusantara ini. Baik, tapi penunjukan ini katanya diduga begitu ya Kang, inkonstitusional. Nah ini bagaimana Kang? Nah nanti inkonstitusional atau tidaknya kan nanti ada pihak-pihak yang misalnya mempersoalkan dan sebagainya, itu kan nanti diuji di Mahkamah Konstitusi. Tapi secara prosedural, formil, legalnya itu kita sudah penuhi semua. Kita juga sudah disesuaikan dengan tata cara pembuatan undang-undang yang merujuk pasal 12 2011 tentang tata cara pembuatan undang-undang. Kita juga merujuk ke Undang-Undang MD3, kita juga merujuk ke tata tertib DPR. Semua sudah kita lakukan. Nah, terkait dengan misalnya perdebatan tentang kelembagaan otorita, itu kan kita juga jelas bahwa otorita itu namanya nama ibu kota kita itu adalah sama dengan pemerintah daerah khusus ibu kota setingkat provinsi. Kekhususannya seperti apa? Nah, kekhususannya disitulah yang namanya ada otorita IKN. Jadi penyelenggara otorita IKN. Di pasal 18B ayat 1 kan itu jelas bahwa MK jelas mengatakan bahwa satuan-satuan pemerintah daerah, apakah itu provinsi, apakah itu kabupaten kota, desa, itu mengakui tentang kekhususan dan keistimewaan. Nah, kekhususan di pasal 18B itu jelas kan gitu loh. Nanti kekhususan itu kan disesuaikan dengan undang-undang. Nah, undang-undang ibu kota negara itu kekhususannya dia Pemdasus, penyelenggara otorita. Itu kan sesuai dengan undang-undang yang baru kemarin kita sahkan. Jadi menurut saya nanti apakah ini cacat formil atau tidak, itu nanti kita bagi mereka yang memang tidak sepakat dengan ini kan bisa JR ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kami semua sudah berkomitmen prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam membahas RUU IKN ini benar-benar menjadi komitmen bersama. Jadi kita juga nggak mau ada ruang itu yang mudah di-JR-kan kan gitu loh. Jadi kita sekali lagi semua yang kita lakukan dengan prinsip kehati-hatian dan kecermatan dan semua mengacu kepada prosedur dan tata cara pembuatan undang-undang. Oke, Kang Saan, terakhir ini sudah ada sebagian warga ya khususnya di DKI Jakarta yang menyatakan tidak mau pindah begitu. Kang Saan, ini targetnya kapan sih mulai pemindahan itu akan dilakukan? Apakah masih sesuai dengan rencana atau tidak sebetulnya? Kan ini pertama pemerintah akan melakukan tahap pertama ya, itu kan 2022 sampai 2024. Itu adalah tahap persiapan. Tentu membangun infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar itu ya yang paling mendasar yang memang dibutuhkan sebagai syarat sebuah ibu kota.
tentu dari sisi perairan, airnya misalnya harus seperti apa, baik untuk kepentingan publik, mungkin juga drainase supaya nggak banjir. Yang kedua juga bangunan-bangunan yang memang dibutuhkan, misalnya untuk kantor presiden, istana, lembaga-lembaga yang lainnya. Nah, terkait dengan pemindahan, pemerintah kan ingin semester pertama 2024 itu sudah mulai dilakukan proses pemindahan. Jadi menurut saya pemindahan ini secara bertahap dilakukan oleh pemerintah dan kita berharap bahwa proses ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, baik. Wakil Ketua Pansus RUU IKN Saan Mustafa, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang Kang Saan.